teman-teman, jadi kembali lagi sama kita podcast Suara Perempuan. Jadi kita udah sampai di video kedua kita yang membahas tentang tema kedua kita, yaitu kejahatan virtual yang seperti aku spoilerin nih di video pertama. Nah, ngomong-ngomong soal kejahatan virtual, kita flashback sedikit ya ke video pertama yang kita ngebahas tentang kebebasan berekspresi. Nah, kalau kejahatan virtual ini apa sih hubungannya sama kebebasan berekspresi? Misal nih, kalau kalian di sosmed, kan kalian pasti suka kan kayak kalau kalian hobi nari nih, kalian pasti upload nari terus. Kalau kalian suka nyanyi terus, nah itu kan bentuk ekspresi diri juga kan? Nggak dalam, maksudnya berekspresi itu nggak cuma soal pakaian. Nah, kayak gitu, itu tuh nggak mungkin kan jauh dari komentar orang-orang yang ada di sosmed tersebut. Nah, ngomong-ngomong soal kejahatan virtual itu biasanya sasarannya yaitu sosmed-sosmed yang menurut mereka itu kurang lah, kayak menurut mereka itu nggak pantas lah gitu. Nah, ini tuh bukan perkara pantas atau nggak pantasnya, ini tuh perkara perspektif yang berbeda aja. Nah, menurut Zara nih, kamu gimana sih pandangan kamu tentang kejahatan virtual nih, bener apa enggak nih gitu? Kalau menurutku sih, kalau dilihat dari sosial media nih ya, banyak banget aku lihat itu kejahatan virtual, kayak entah itu komentar-komentar negatif, komentar-komentar vulgar di video-video perempuan yang memang ingin mengekspresikan dirinya. Bahkan sekecil video membuat lukisan atau yang lainnya itu yang menurut mereka nyeleweng itu langsung dikomentari negatif gitu. Kan itu hal bisa berdampak kepada kesehatan mental yang bikin video ya, kayak langsung ngedown, terus habis itu insecure, nggak pede sama potensi yang ia miliki. Iya, benar banget. Oleh itu kataku masih banyak banget sih orang-orang yang jahat gitu melakukan kejahatan seksual yang dalam konteksnya komen ya, ini masih komen. Tapi di luar itu pasti banyak banget kejahatan seksual lainnya tuh, contohnya pengeditan foto. Kan banyak tuh artis-artis yang mukanya tuh diedit tapi untuk video-video show yang beredar viral, akhirnya mereka mengklarifikasi bahwa itu bukan mereka. Hal itu pasti bersinambung lah dengan pembaruan kayak sosial media, terus habis itu elektronik kan semakin canggih. Apalagi sekarang kan banyak banget ya video yang diedit pakai AI gitu kan, jadi membuat perempuan itu makin was-was gitu dalam berekspresi atau mengunggah foto yang sebenarnya itu benar menurut mereka. Aku setuju sama yang disampaikan oleh teman-teman. Kejahatan virtual atau cybercrime itu merupakan kejahatan yang terjadi di sosial media. Karena ini tidak hanya bersifat tentang pengeditan dan lain sebagainya, itu juga sering terjadi ya di selebgram atau seleb TikTok yang memang mereka itu seorang afiliator. Mereka menghabiskan waktu mereka untuk memakai pakaian yang dijual, tapi secara sengaja itu dicuri untuk mengambil keuntungan pribadi. Dan itu sangat mengecewakan sekali ya, karena sebagai konten kreator juga kayak kita menghabiskan waktu yang banyak, capek-capek, kita juga butuh waktu kan buat tag video tersebut, buat edit juga, tapi dengan gampangnya mereka malah mencuri untuk mengambil keuntungan pribadi secara finansial juga. Itu kayak modelnya akun fake gitu ya. Betul. Kasian banget, padahal loh kayak selebgram itu bayar editor aja mahal, bayar semuanya, konten kreator yang bantu di balik layar itu mahal banget, bisa-bisanya ada kejadian ngecuri video, itu parah banget sih. Nah, dampaknya kan itu pasti ke ini nggak sih psikologisnya, kayak ke gimana ya, kalau orang ada kritikan itu pasti langsung auto nggak percaya diri, auto insecure sama kemampuan yang ia miliki. Nah, karena kejadian itu kita ada beberapa tips and tricks supaya kalian lebih percaya diri dan untuk mencegah kejahatan seksual ini. Nah, yang pertama nih aku lebih ke edukasi diri. Gimana sih edukasi diri? Nah, kita kan udah hidup di zaman digital, kita bisa cari apapun itu di internet. Apa sih yang nggak ada di internet sekarang, iya kan? Nah, kalian bisa tahu nih apa sih atau batasan-batasan apa sih yang harus kita ketahui mengenai apapun yang harus kita post di sosmed. Apalagi sosmed kan di dunia maya, dunia yang kita itu nggak tahu ya apa ada orang-orang di sana gitu loh, kayak gimana sifat orang ini, apalagi kita nggak tahu ini tuh orang mana, jauh-jauh kan, kayak virtual gitu loh. Nah, kita harus bisa kayak mengedukasi diri kita supaya kita tahu nih mana batasan-batasannya.
kedua yaitu atur privasi akun. Nah, gunakan pengaturan privasi di media sosial kalian agar hanya orang-orang tertentu yang bisa lihat. Tentunya kan yang menggunakan media sosial itu tidak hanya kita sebagai Gen Z, tapi juga banyak banget anak-anak juga yang mulai terjun di media sosial. Nah, mungkin video kita tuh nggak relate sama kehidupan di anak-anak tersebut. Mungkin kita bisa mengatur atau men-sharing video hanya diperuntukkan untuk usia berapa. Gitu. Jadi anak-anak itu bisa memilih video yang memang seharusnya nggak ditonton, atau seharusnya yang memang mereka tonton dan pelajari. Ngomong-ngomong soal usia tadi kan kita juga mikir usia yang memang lanjut usia gitu kan, di atas kita atau kayak belum, atau ya usia-usia yang memang tua. Kadang kan banyak juga yang Beda perspektif. perbedaan perspektif, ngehujat dan lain-lain. Itu juga harus dikasih edukasi bahwa hal ini tuh sudah wajar di era sekarang. Terus Gen Z juga bebas mengekspresikan semuanya. Selain itu mungkin bisa laporan ya, kayak mengenai tadi video-video yang tidak sesuai usia, apalagi anak-anak, kita bisa ada kayak kontennya dilaporin gitu agar FYP kita atau reels yang keluar di kita itu sesuai sama usia atau keinginan kita. Jadi tidak ada hujatan-hujatan yang memang tidak disengaja tampil terus kalian langsung hujat gitu, nggak ada. Jadi langsung laporkan aja kalau memang tidak sesuai sama keinginan kalian. Tapi dengan syarat kalian harus ngerasa kalau itu tuh bener ya teman-teman. Jadi kalau kalian ngerasa bener dan hak kalian itu terusik sama orang lain, nah kalian bisa laporin langsung ke pihak berwajib. Nah, selain itu mengenai ini hak-hak kalian nih, kalian udah tahu ya kalau kita itu pasti haknya dilindungi oleh negara. Nah, berhubung hak-hak ini tuh udah teratur dalam UU, undang-undang, kalian itu jadi ngerasa harus mengetahui di mana sih batasan kalian. Jadi kalian bisa mengetahui lingkup aman kalian tuh di mana sih. Jadi kalian tuh lebih punya space yang melindungi kalian gitu. Apalagi kita kan hidup di Indonesia, pasti kita selalu kan dilindungi sama negara kita, sama hukum, sama norma. Jadi kalian nggak usah takut kalau kalian benar. Nah, selain itu juga selagi kalian nggak melanggar norma dan tidak merugikan orang lain, kalian bisa juga melaporkan, karena kan kita nggak tahu ya mereka beranggapan nggak apakah kepada kita sehingga menyebabkan kejahatan seksual atau menghujat kita yang kayak gimana pun, kita bisa melaporkan mereka selagi itu mengusik diri kita dan kita tidak merugikan mereka. Iya, betul. Lalu yang terakhir yaitu ada dengan kalian bergabung dengan kegiatan positif seperti komunitas atau organisasi yang memang berfokus pada perlindungan perempuan dari kejahatan cyber. Nah, dengan hal ini itu kita sebagai perempuan dapat mengetahui apa yang bahaya untuk kita, bagaimana kita melindungi diri kita dari kejahatan seksual tersebut. Lalu kita juga bisa memberikan dukungan moral dan juga informasi yang berguna kepada yang lain atas informasi yang kita dapat. Dan teman-teman, kita juga harus ingat ya, semua itu terjadi yang berawal dari diri kita sendiri. Jadi kita sepenuhnya menyalahkan orang lain pun nggak bisa. Semuanya itu terjadi karena dimulai dari kita sendiri. Dimana kita itu bisa memikirkan jangka panjang, dampak yang akan terjadi itu apa, dan ini akan berpengaruh kepada siapa sebelum kita mengupload konten-konten tersebut. Jadi harus dipikir lebih lanjut lagi. Bener banget, contohnya kayak kita nih teman Puan kan menjadi wadah aspirasi kalian nih dalam memberikan curhatan, aspirasi tentang pelaporan dan lain-lain. Apalagi di lingkup universitas ini, jika kalian merasa terusik konten kalian ada yang mengomentari negatif, bisa aja nih lapor kita atau komen di kolom komentar. Dan nanti kita bisa kasih tips and trick lebih lanjut nih supaya kita itu kan kita sama-sama perempuan, jadi kita bisa saling melindungi satu sama lain. Betul. Terus kalian juga bisa sharing pengalaman kalian di komentar, itu yang bisa menjadi pembahasan kita lebih lanjut. Dan jadi pembelajaran buat kita supaya lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan sosial media. Segitu ya teman-teman tips and trick dari kita. Semoga ini bisa membantu kalian untuk terus berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Nah, untuk video kelanjutannya jangan lupa tonton video kita yang part terakhir yaitu tentang femisida. Bye bye.